Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 06 PIEE 004, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Rusmaini SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saja yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inquiry Berbantuan Media PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 10 di SMK Islam Asyuhada. Oke, mengapa saya memilih judul tersebut? Karena saya rasa pendidikan di Indonesia itu masih sangat tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangganya, di mana guru masih menggunakan model pembelajaran lama, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran ceramah, di mana model pembelajaran ceramah ini dirasa sangat membosankan sehingga siswa gampang atau mudah jenuh dalam pembelajaran. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, makanya saya berinisiatif untuk memilih judul pembelajaran inquiry, di mana pembelajaran inquiry ini akan menuntut siswa lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nantinya akan menghasilkan hasil belajar siswa yang meningkat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama, ketika proses pembelajaran, guru hanya menggunakan metode ceramah dan belum bisa menggunakan media yang ada di sekolah. Yang kedua, ketika proses pembelajaran ekonomi, siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, tidak berani bertanya, mengungkapkan pendapatnya, dan interaksi antar siswa masih kurang dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, hasil belajar siswa kelas 10 di SMK Islam Asyuhada pada mata pelajaran ekonomi sebanyak 65% itu masih di bawah KKM sebesar 72. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, proses, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran inquiry berbantuan media PowerPoint. Yang kedua, peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran inquiry berbantuan media PowerPoint. Selanjutnya, perumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu, apakah rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada sama dengan KKM 72? Yang kedua, apakah hasil belajar siswa kelas eksperimen pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada mencapai ketuntasan klasikal sebesar 65%? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada? Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya yaitu bagi para akademisi dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan untuk pelajaran ekonomi kelas 10. Bagi peneliti lebih lanjut, dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan model inquiry, suatu bahan ajar yang dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang relevan. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu yang pertama untuk peneliti sendiri, yang kedua untuk guru, dan yang ketiga untuk siswa itu sendiri. Lanjut kita bahas ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Nah, di sini saya sajikan peta konsep di mana model pembelajaran inquiry itu memiliki kelebihan serta kelemahan, kemudian ada definisi operasional model pembelajaran inquiry, kemudian ada pengertian ilmu ekonomi, dan yang terakhir ada hipotesis penelitian. Langsung saja, kelebihan model pembelajaran inquiry.
Model pembelajaran inquiry merupakan metode pembelajaran yang banyak dianjurkan karena model ini memiliki beberapa kelebihan. Menurut Majid dalam bukunya tahun 2014 halaman 178 sampai 179, keunggulan model inquiry diantaranya yang pertama, metode ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, serta psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. Yang kedua, model ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, model ini merupakan model yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, keuntungan lain adalah metode pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sedangkan kelemahan model pembelajaran inquiry itu, di samping memiliki keunggulan, model ini juga mempunyai kelemahan menurut Majid pada bukunya tahun 2014 halaman 178. Kelemahan model inquiry diantaranya yang pertama, jika model ini digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru kesulitan menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, model ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Nah, selanjutnya definisi operasional model pembelajaran inquiry. Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan membentuk tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Yang menjadi indikator utama hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara individual maupun kelompok. Pengukuran ketercapaian daya serap ini biasanya dilakukan dengan menetapkan kriteria ketuntasan belajar minimal atau KKM. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. Pengertian ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah termasuk uang, perdagangan, atau segala perindustrian. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya. Selain itu, menurut KBBI, ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian di sini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi atau perindustrian dan perdagangan. Ilmu ekonomi juga berurusan dengan keuangan rumah tangga yang berarti organisasi atau negara. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain HO1 diduga rata-rata hasil belajar hipotesis penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini diantara lain diduga rata-rata hasil belajar ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada sesudah diajar model pembelajaran inquiry mencapai KKM sebesar 72. HI1 diduga rata-rata hasil belajar ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada sesudah diajar model pembelajaran inquiry mencapai KKM sebesar 72. HO2 diduga rata-rata hasil belajar ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada sesudah diajar model pembelajaran inquiry mencapai ketuntasan KKM sebesar 65%. H22 diduga rata-rata hasil belajar ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada sesudah diajar model pembelajaran inquiry mencapai ketuntasan KKM sebesar 65%. HO3 diduga terdapat pembelajaran rata-rata hasil belajar ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada sebelum dan sesudah diajar model pembelajaran inquiry. H33 diduga terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi kelas 10 di SMK Islam Asyuhada sebelum dan sesudah diajar model pembelajaran inquiry.
Kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen tipe non-equivalent control group design. Menurut Anggara tahun 2017 halaman 6, penelitian kuasi eksperimen adalah proses investigasi secara ilmiah untuk mencari pengaruh suatu perlakuan tertentu dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan, atau dengan cara membandingkan sampel yang diberi perlakuan atau treatment dan sampel yang tidak diberi perlakuan atau kontrol. Anggara 2017 halaman 7. Berikut ini disajikan gambar tentang desain kuasi eksperimen. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono 2017 halaman 117, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMK Islam Asyhada. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Menurut Sugiono 2010 halaman 81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi terdapat menurut besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dan tenaga dari populasi. Adapun penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik sampel cluster random sampling, yaitu cara penentuan sampel kelas dengan cara acak tanpa menghentikan strata. Teknik ini digunakan karena dianggap populasi memiliki kemampuan yang homogen. Jadi dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 10 OTKP 1 dan 10 OTKP 2. Oke, lanjut ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan tata cara untuk mengumpulkan suatu data yang diperlukan. Sedangkan alat pengumpulan data merupakan instrumen untuk mengumpulkan suatu data tersebut. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2014 halaman 92 menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian itu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial. Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi yaitu dengan menggunakan tes. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.